Memang yang baru ikut hari ini kita membahas tentang kitabul jihad. Bukan kitabus shaum. Sudah banyak sudah. Dan saya cerita bahwa bab ini alhamdulillah sudah pernah dibahas oleh salah seorang ustaz pengabdian di TMI dulu. Satu-satunya ustaz yang mengaji Bulughul Maram dengan saya, yang lain tidak ada. Kitabul jihad juga. Kita sudah sampai di hadis keempat. Tadi Syekh Sayyidi juga sudah membaca hadis yang ketiga. Dan yang baru ikut hari ini kita masuk tadi kepada klasifikasi ya. Kita ulang dah apa ya kepada yang lama untuk mengingat kembali, sebab Zainullah Ustaz Zainullah ini masih ingat tak klasifikasi kitab-kitab hadis? Ada 3. Ya. Ustaz, klasifikasi kitab hadis ada 3. Ustaz saya ni ada arba'ah katanya, betul? Dari mana arba'ah Ustaz Zainullah? Baik. Jadi klasifikasi kitab-kitab hadis. Atau kalau tidak mau bingung, kitab-kitab yang memuat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama biasa dikenal dengan al-masadir al-asliyatu. Al-masadirul asliyatu. Bisa juga dikatakan al-kutub al-asliyatu. Sumber-sumber asli dari kitab hadis. Ya. Ini tidak populer Ustaz. Oh, kalau bilang tidak populer, kamu berarti kamu tidak mau jadi ahli hadis. Kalau di kalangan ahli hadis sudah biasa. Al-masadir al-asliyah atau al-kutub al-asliyah. Boleh juga dikatakan al-maraji al-asliyah. Karena kita akan senantiasa menjadikan rujukan kitab-kitab ini. Contoh dari klasifikasi yang pertama ini adalah kitab tadi yang sudah kita sebut, yaitu Al-Kutubus Sab'ah, kemudian Al-Kutubut Tis'ah, Al-Kutubus Sittah, dan ciri-cirinya adalah, Ustaz tadi antum hanya Sab'ah katanya, sekarang ada menyebutkan Tis'ah, tambah lagi 2, berarti apa ini? Syekh Dafa? Tak tahu. Bahkan dalam ensiklopedia hadis itu diambil dari 9 kitab hadis yang ada di aplikasi. Berarti kita harus tahu nih yang 2 selain yang 7 tadi. Apa itu? Baihaqi siapa? Baihaqi Ustaz. Ya kalau mau lebih betul Al-Baihaqi lah. Kalau Baihaqi bisa Baihaqi bagian sarana sekarang. Ya, Al-Baihaqi. Gitu kan? Tapi tidak betul. Walaupun saya Masya Allah, kemarin saya cerita tentang yang Dr. Rozaimi itu kan. Siapa dia? Yang datang tidak tahulah. Tapi menyangkut Al-Imam Al-Baihaqi ini, beliau cerita panjang, subhanallah, hadis-hadis yang ada dalam kitab beliau yang bernama besar, kitab besar ini. Kalau tidak ketemu, kalau kita mentakhrij, takhrij ini adalah mencari hadis, eksistensi hadis di Al-Kutub Al-Asliyah yang pertama. Dan itu pengalaman saya ketika saya menyusun tesis dengan disertasi. Kerja saya mentakhrij, mencari eksistensi hadis. Walaupun pakai Maktabah Syamilah, berkomputerisasi takhrij, digitalisasi takhrij, itu biasanya dalam kutubus tis'ah tidak dapat.
insya Allah akan didapat di kitabnya Al-Imam Al-Baihaqi. Ini gara-gara Syekh Sayyadi ini menyebut Imam Al-Baihaqi, jadi saya nyambung. Beliau mempunyai kitab yang bernama As-Sunan Al-Kubro. Walaupun yang lebih tepat kata Syekh Dr. Ruzaimi, ahli hadis dari Malaysia ya. Yang kemarin saya sudah cerita panjang nih. Kamu kalau mau tahu silakan buka YouTube. Ketik Dr. Rozaimis Ramli. Saya pun baru mengenal, sebab waktu saya di sana orang ini belum muncul, belum terkenal. Yang terkenal adalah atasannya Dr. Ruzaimi sebagai mufti sebuah provinsi Perlis paling utara Malaysia yang berbatasan dengan Thailand. Itu bahkan saya menjadi pendukung dan yang memfavoritkan di atasnya Dr. Ruzaimi ini, yaitu Dr. Asri Zainal Abidin. Beliau juga pakar hadis dan hampir-hampir ujian disertasi saya dia yang mau menguji saya sebagai penguji luar. Oh, memang kalau dia menguji saya memang langsung kelepak. Sebab memang mufti dan beliau juga Masya Allah terkenal dengan kepakaran hadis. Oleh itu Al-Imam Al-Baihaqi mempunyai Alkitab As-Sunan Al-Kubro. Namanya saja sudah Al-Kubro. Nah, ada yang mengatakan As-Sunan Al-Kabir. Jadi pakai yang mufrad. Dia tidak muannas. Oleh itu Al-Imam Al-Baihaqi walaupun mempunyai kitab yang spektakuler juga, ada namanya Syu'abul Iman. Tapi tidak masuk dalam Rawahu At-Tis'ah. Yang masuk adalah, saya sebut langsung aja lah. Karena kata Ustaz Sayyadi, Al-Mudarris A'lam katanya. Yaitu yang ke-8 adalah Muwatta' Malik. Al-Muwatta' karangan Imam Malik bin Anas. Jangan sampai tertukar. Ada Malik bin Anas, ada Anas bin. Apa perbedaannya? Nanti kita bahas. Jangan bahas sekarang. Tidak cukup. Dan yang ke-9 adalah Sunan Ad-Darimi. Jangan hanya anggo-anggo tulis. Ya. Sunan Ad-Darimi. Halas? Lengkap ya? Berapa semua? 9. Dan ini juga yang dijadikan sebagai al-masadir al-asliyah ketika seorang orientalis, ya, tahu orientalis, bernama Fensik, Aji Fensik, berkolaborasi dengan Fuad Abdul Baqi, orang Mesir, mengarang sebuah, boleh dikatakan kamus lah, kamus untuk mencari hadis. Yang ini di pustakaan pusat ada, dan ini merupakan khazanah yang paling lama, yaitu Al-Mu'jam Al-Mufakhras li Al-Fadil Hadits Nabawi Syarif. Namanya Al-Mu'jam berarti kamus untuk mencari hadis. Tapi kalau kamu tidak ada gurunya, tidak ada yang membimbing untuk membuka kamus Al-Mu'jam Al-Mufakhras li Al-Fadil Hadits ini oriental ini yang buat nih. Kenapa kok enggak orang Islam? Ya, oriental lebih suka ilmu, kamu lebih suka tidur. Al-Mu'jam Al-Mufakhras li Al-Fadil Hadits Nabawi Syarif, referensinya, rujukannya adalah Al-Kutub At-Tis'ah. Dari mana orientalis punya Ustaz? Oh, jangan tanya kamu. Kalau masalah khazanah Islam ni, nanti kamu, saya sendiri belum sampai. Kemana? Tidak punya duit. Tapi wallahualam, pimpinan sudah sampai tidak waktu ke Eropa. Khusus pergi ke mana? Ke Leiden. Leiden ini adalah di Belanda, di mana khazanah semua keislaman, termasuk yang dari Indonesia ini semua ada. Mari kita berangan-angan untuk bisa ke sana. Kalau ada duit silakan. Ya, di situ. Dengan demikian maka kalau tidak ada gurunya, tadi saya bilang kamu agak kesulitan untuk membuka kamus itu, walaupun kamus. Sebab dia mempunyai cara metodologi penulisan kamus ini
dengan sendirinya. Nanti kalau siapa yang mau belajar boleh datanglah. Atau mungkin bahkan boleh langsung praktek di sana. Doakan mudah-mudahan Pusdilam tahun depan mungkin pun ada kesempatan untuk buat training untuk mencari ataupun menelaah khazanah-khazanah itu. Tidak apa-apa, saya juga sanggup untuk mengajarkan dan langsung praktek. Ya, ketika kita mau mencari, masalahnya sekarang tidak mau mencari ini. Masalahnya tidak mau mencari. Udah ada usaha, biar tidak kebanyakan katanya. Nanti kebanyakan muntah juga. Anda, ini saya bimbing nanti. Ya, barulah kita akan masuk kepada al-masadir al-asliyah tadi. Ya, kitab asli hadis yang dikarang oleh para tadi disebutkan Qarwatsi. Tadi saya definisinya sudah jelas ya. Perawi hanya memberikan hadis. Al-mukharrij awil mukhrij, perawi sekaligus mempunyai sanad dan meletakkan hadis yang lengkap sanadnya itu dalam kitab. Berarti lebih tepat dikatakan sebagai mukharrijun.